Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 11 Juni 2021 ya. Untuk 6 saham yaitu MLPL, MBPA, MLPT, LPPF, MAPI, RARS ya. Jadi ada 6 saham. Saya mulai langsung ya dengan MLPL. Jadi kalau kita lihat di sini weekly chartnya dia higher low, higher high dan higher close ya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Dia memang candlenya ekornya panjang ke atas ya, jadi bukan berarti kalau ekornya panjang ke atas itu kita harus hindari, enggak ya. Makanya saya kasih level-level ini ya, garis-garis yang ini garis-garis untuk kalau naik lagi boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Kalau misalnya dia gagal turun ke bawah, yaitu adalah level-level untuk pemasangan trailing stop atau stop lossnya ya. Jadi mudah sekali, tinggal diikutin aja garis-garisnya. Kalau kita lihat di sini bagi yang sudah punya MLPL Pak Sunar bagaimana? Jadi kalau kita lihat di sini bagi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 570, 540 dan maksimum kalau turun bayar di bawahnya 520. Saran saya sih lebih baik jual dulu ya, kalau dia turun bayar 520. Kemudian sebentar ini saya hilangkan aja yang ini. Ini mana ya ini ya? Bentar. Arsirannya ini saya mau hilangkan yang ini, yang di kotak ini. Tadi ganggu lah nih. Jadi sudah hapus ya. Jadi tadi yang sudah punya ya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 570, 540 dan 520. Jadi kalau dia turun bayar 520, saran saya sih lebih baik jual dulu ya, itu untuk MLPL. Kalau mau buy on weakness dengan posisi sekarang, tunggu aja di area ini ya. Tadi saya naikkan ke atas ya, buy on weakness terdekatnya di 430 sampai 450 ya. Buy on weakness ini artinya bukan menyentuh 430 langsung buy ya, enggak ya. Jadi kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul naik ke atas 450 baru sampai ya. Itu bagi yang mau buy, kalau belum punya ya, kalau mau buy on weakness. Kemudian bagi yang buy high sell higher, sebelumnya saya sudah sebutkan kalau berhasil breakout ya naik ke atas 570 boleh buy. Jadi sebenarnya sih minggu ini dia kan ditutup di atas 570. Kalau mau buy high sell higher sudah buy ya. Kemudian kalau mau tambah lagi ya, kalau berhasil naik lagi ke atas 605 tambah lagi ya, buy up atau average up. Berikutnya kalau naik ke atas 630 boleh tambah lagi ya. Jadi kita belinya bertahap aja. Kenapa belinya bertahap? Karena kalau kita lihat di sini kenaikan sahamnya sudah tinggi banget ya. Takutnya kalau kita belinya banyak tiba-tiba kena suspend ya. Nah kalau kena suspend biasanya kan berhari-hari, kita nggak tahu sampai kapan ya. Kalau suspensinya dibuka ya, kalau ada berita buruk tiba-tiba di ARB kan nanti saham kita malah jadi loss ya. Ini garis-garis ini saya sudah berikan jauh ya sampai ke 770 ya. Jadi uptrendnya memang masih bagus sekali ya. Disesuaikan aja dengan resiko profil masing-masing ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Pokoknya ikutin aja garis-garisnya ini ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk MLPL saya nggak sebutkan lagi. Kemudian berikutnya untuk MBPA, kalau kita lihat di sini sebelumnya minggu lalu ya, jadi 2 minggu yang lalu dia sudah berhasil breakout naik ke atas 1180, tapi penutupannya jelek ya, di bawahnya 1180 ya. Dan juga minggu lalu dia walaupun higher low tapi dia lower high dan lower close ya. Maaf ini daily-nya ya. Tuh, ini saya lupa ganti ke weekly ya, maaf. Jadi ini kalau lihat dari weekly-nya ya, dia itu posisinya dia lower low walaupun higher high, tapi dia masih bagus juga ya, higher close ya untuk MBPA minggu ini ya, minggu lalu ya. Kemudian untuk minggu ini bagi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1110 dan 1030 ya, maksimum di 990. Kalau yang belum punya ya, kalau mau buy on weakness saran saya masih tetap sama ya, tunggu di area sekitar 740 sampai dengan 850-an ya, kurang lebih 850 sampai 740 di sini ya. Jadi kalau dia turun-turun koreksi kemudian dia berhasil rebound ke atas, barusan kita buy ya, seperti itu ya. Atau minimum kalau misalnya di sini nggak dikasih, kemungkinan besar kalau mau buy on weakness kita 990 sampai 1030 kemungkinan dikasih ya kalau dia koreksi ya.
Jadi tunggu aja di sini. Bukan berarti turun ke 990 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia 1-2 hari ke depan bisa rebound ke atas 1030, istilahnya mantul ya, kita berusaha buy. Kemudian yang buy high sell higher ya, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1180 buy. Kalau berhasil naik lagi ke atas 1200, kita tambah lagi ya. Berikutnya kita pakai acuan setiap kelipatan 100 saja ya, 1300, 1400, 1500. Jadi naik lagi ke atas 1300, tambah lagi, naik lagi ke atas 1400, tambah lagi. Kemudian kalau berhasil breakout naik ke atas 1500, kalau mau tambah lagi boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja ya. Jadi kalau naik ke atas 1500 Pak Sunar, kira-kira target berikutnya di mana? Ini di sini ya, saya gambarkan ya. Jadi dia jauh banget ya, bisa sampai ke 1590 ya, kurang lebih di 1600an ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak-banyak ya, nyantai aja, karena terus terang aja menurut saya sih fundamentalnya sih belum ada perbaikan yang signifikan ya, seperti itu ya. Hanya saja kenaikan ini hanya saja karena sentimen-sentimen aja ya untuk MPPA ya. Jadi ya yang penting ya disiplin aja ya, sabar dan fokus ya. Jadi nggak perlu terlalu takut. Kalau naik lagi breakout tambah lagi ya, levelnya sudah saya sediakan di sini ya. Saya rasa cukup ya untuk MPPA. Kemudian untuk MLPT ya, kalau kita lihat di weekly-nya di sini dia higher low, higher high dan higher close ya. Jadi kalau kita lihat di formasi weekly-nya ini bentuknya pipe bottom ya. Jadi kalau yang belajar chart pattern-nya dari Thomas Bulkowski, ini pipe bottom ini kalau dia berhasil minggu ini berhasil break dari breakout dari high-nya ya. Jadi high-nya di sini kalau kita lihat di 1750 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1750 sih lumayan bagus ya, seperti itu ya. Jadi untuk MLPT yang sudah punya Pak Sunar, MLPT pasang trailing stop-nya di mana? Pasang aja di level ini ya yang sudah punya ya. Sebentar. 1600 dan maksimum 1475 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 1475 ada kemungkinan dia akan testing 1280 ya. Jadi pasang di dua level ini aja ya yang sudah punya ya, 1600 dan 1475. Atau misalnya kalau mau pasang di tengah-tengahnya Mas Sunar, boleh nggak pakai acuan ini 1690 high-nya yang tanggal 24 Mei ya, boleh-boleh saja ya. Itu untuk MLPT. Jadi pasang di 3 level ya, trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kira-kira kalau mau buy-nya di mana gitu ya. Menurut saya sih kalau buy on weakness ya tetap tunggu aja kurang lebih di area 1450 sampai dengan 1500. Itu bagi yang buy on weakness ya, tunggu di sekitar area ini ya, 1450 sampai dengan 1500. Jadi kalau dia koreksi ke sana, kalau dia berhasil naik lagi ke atas ya, istilahnya mantul ya, naik ke atas 1475, kemudian naik lagi ke atas 1500, boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Atau kalau misalnya nggak dikasih ya, kita pakai strategi buy high sell higher ya. Jadi buy high sell higher itu karena dia kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1750 ya, naik ke atas 1750 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini ya 1900 ya, boleh tambah lagi. Kalau naik lagi ke atasnya 2010 boleh tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 2090 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Jadi belinya bertahap aja, mulai dari kalau dia berhasil naik ke atas 1750, naik ke atas 1900, naik ke atas 2010, mudah-mudahan dia breakout ke atas 2090 ya. Jadi santai aja, belinya bertahap ya, mudah-mudahan dikasih naik terus sampai 2090 minimum ya, minimal ya. Jadi yang takut ketinggian Pak Sunar, kalau saya takut ketinggian ya terpaksa tunggu di bawah ya, 1450 sampai 1500. Resikonya kalau tunggu di bawah ya nggak dikasih ya, kalau dia masih naik terus ke atas ya ketinggalan ya, seperti itu ya. Tapi kalau turun di bawahnya ini ya 145.400 ya, lebih baik sih jual dulu. Ada kemungkinan dia testing di 1280 ya, ada kemungkinan kalau dia gagal lagi turun ke bawah 1280 ya, target price-nya ya bisa lumayan jauh ya. Ada kemungkinan dia bisa turun sampai ke levelnya ini ya, di bawah 1000 ya, kurang lebih sekitar area 950-an ya. Di kurang lebih cukup ya untuk analisa saham MLPT ya. Berikutnya untuk LPPF ya. Kalau kita lihat di sini
dia testing di areanya supportnya kurang lebih yang saya kotak ini nih ya. Itu areanya kurang lebih kalau kita perpanjang ya, itu di area 1700 sampai dengan 1750. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, analisa saham LPPF ya, dia higher low, higher high, dan higher low, higher close ya, tapi dia lower high ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah punya, pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 1755 ya, dan level berikutnya di bawahnya 1685 ya. Itu kalau sudah punya, pasang aja stop lossnya di 1755 dan 1685 ya. Kemudian kalau yang belum punya Pak Sunar, kira-kira belinya di mana? Saran saya sih kalau belum punya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi kembali ke atas Fibonacci retracement 38,2%. Jadi naik ke atas 1900 buy yang belum punya ya. Kemudian naik lagi ke atasnya 1935 tambah lagi. Kalau dia naik lagi ke atas 2000 tambah lagi ya. Jadi ngikutin aja sama dengan yang area yang saya sudah kasih ini ya. 2100, kemudian berikutnya 2320 kalau dia breakout ya. Menarik sekali kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini ya, 2320 ya. Jadi ini seperti bentuknya mirip seperti mangkok gini ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2320, maka target price-nya lumayan tinggi ya. Bisa-bisa dia sampai 3400, ada kemungkinan ada ya. Seperti ini ya. Ini saya gambarkan 3400 ya untuk LPPF ya. Tapi perlu diingat ya, kalau mau beli LPPF ini saya rasa sih belinya bertahap aja ya, jangan terlalu banyak langsung walaupun potensialnya masih ada, karena terus terang aja bisnisnya masih lesu ya. Dia hanya sentimen dari grup kepemilikannya aja ya. Tapi jangan terlalu takut juga ya. Yang penting ikutin aja level-levelnya ini. Kalau mau buy, pasang trailing stop dan stop loss ya. Buy-nya secukupnya aja, bertahap ya, seperti itu ya. Kalau mau buy weakness sekarang boleh nggak Mas? Boleh-boleh saja. Jadi pasang stop loss di 1755 dan 1685 ya. Itu bagi yang buy weakness ya. Kalau buy high sell higher ya tunggu aja naik ke atas 1900 buy, naik lagi ke atas 1935 tambah lagi sedikit ya. Kemudian kalau naik ke atas 2000 tambah lagi dan seterusnya ya. Saya rasa cukup untuk LPPF. Kemudian berikutnya untuk MAPI ya. Kalau kita perhatikan di sini dia sudah testing Fibonacci retracement 50% ya. Weekly-nya dia higher low, higher high, dan higher close. Close-nya dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Sini ya. Jadi sebelumnya saya tarik garis dari sini ya. Ini swing low-nya, ini swing high-nya untuk Fibonacci retracement-nya. Jadi intinya selama dia bertahan di atasnya Fibonacci retracement 38,2%, peluangnya untuk naik lagi ke atas 900 masih memungkinkan ya untuk MAPI ya. Jadi yang sudah punya Pak Sunar, pasang stop loss-nya di mana? Yang sudah punya pasang aja di low-nya hari Jumat ya. Kalau kita lihat di sini low-nya hari Jumat dia di level ya 750 ya. Candle weekly-nya dia memang higher low, higher high, dan higher close ya. Yang mudah-mudahan lanjut ya. Jadi selama di atas 750 dia masih peluang ya. Kemudian kalau mau buy on weakness Pak Sunar, buy-nya di mana? Sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja ya, buy on weakness ya. Tapi kalau turun buy-nya 750 lebih baik jual dulu. Atau sekalian tunggu di area sekitar 700 ya ini ya. Kembali lagi ke bawah ini ya, 685 sampai dengan 700. Kalau mau buy on weakness. Buy sekarang boleh aja, kalau turun buy-nya 750 lebih baik jual dulu. Seperti itu ya. Kemudian kalau buy high sell higher Pak Sunar, kalau dia berhasil naik ke atas 770 buy, kemudian target price-nya sebenarnya di Fibonacci ini ya, retracement 23,6%-nya ya, kurang lebih di sekitar 830. Jadi naik ke atas 770 buy, kemudian naik lagi ke atas 790 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 815 tambah lagi. Kalau berhasil naik lagi Pak Sunar ke atas 830 boleh tambah lagi nggak? Boleh. Maka target berikutnya adalah 850 dan berikutnya lagi di area kurang lebih 880 ya. Itu untuk MAPI ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kenapa Pak Sunar jangan terlalu agresif? Karena kalau kita lihat di sini ya, swing high-nya ya 1, ini 2, dia lower daripada sebelumnya.
kemudian dia koreksi naik turun lagi. Ini swing high-nya dia lower daripada sebelumnya. Jadi dia masih, walaupun dia sideways ya, saya kotain sebelumnya ini ya, lebar ya. Jadi belinya bertahap aja, nyantai aja, jangan terlalu langsung agresif banyak sampai pakai margin gitu ya, atau ngutang gitu ya. Karena terus terang aja bisnisnya masih lesu ya, MAPI ya. Seperti itu, kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya untuk RALS ya. Di RALS di sini dia minggu lalu dia berhasil bertahan di atasnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Dia membentuk higher low, higher high, dan higher close ya, walaupun candlenya masih kecil ya. Nah, kira-kira minggu ini masih lanjut nggak Pak Sunar? Ya, kita pakai acuan ini aja ya. Kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement 50%-nya itu di level 700-an ya kurang lebih ya. Jadi dia kalau yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 640 ya. Di sini ya 640 ya. Kalau turun banyak 640, saran saya sih lebih baik jual dulu ya. Seperti itu. Kemudian kalau yang mau buy ya pakai strategi buy high sell higher aja. Jadi kalau dia mulai berhasil naik ke atas 700 ya, minggu ini boleh buy, boleh. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 700 buy, kemudian kalau naik lagi ke atasnya ini ya 720 tambah lagi, target price terdekatnya adalah Fibonacci retracement 38,2% dan berikutnya lagi di Fibonacci retracement 23,6% ya, kurang lebih sekitar 850 ya. Jadi belinya bertahap aja, nyantai aja. Kalau tengah-tengahnya antara 720 dan ini ya 760 ya, saya kasih area 740 kalau mau tambah lagi ya, seperti itu. Kalau naik lagi Pak Sunar, naik ke atas 760, maka kalau mau tambah lagi di area berapa, boleh nggak? Boleh. Kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya 805 tambah lagi ya, mudah-mudahan dia berhasil naik lagi sampai 850 ya. Ya syukur-syukur kalau dikasih breakout ke atas ya, sampai high-nya ini ya 945 ya. Jadi ada peluang rebound nggak Pak Sunar minggu ini sama sampai minggu depan untuk RALS? Ada ya, asalkan kita kalau buy tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 700 ya, buy-nya bertahap aja, naik ke atas 720 tambah lagi, naik lagi ke atas 740 tambah lagi. Tapi kalau dia turun di bawahnya 640 ya, bagi yang sudah buy ya, lebih baik jual dulu ya. Karena kalau turun di bawahnya 640 ada kemungkinan dia tembus ke bawahnya ini ya. Ini swing low-nya sebelumnya di 610, ada kemungkinan dia turun di bawahnya 610. Kalau turun di bawahnya Fibonacci retracement 1,8%, maka target price-nya adalah kurang lebih di sekitar area ini ya. Fibonacci retracement 78,6% ya, kurang lebih di area bawahnya ini kurang lebih sekitar 505 sampai dengan 530 ya. Jadi walaupun sudah terlihat cukup bagus tapi belum benar-benar meyakinkan ya. Kalau kita lihat dari weekly-nya ini kurang lebih ada formasi seperti double top ini ya, kurang lebih ya. Ini topnya agak ada sideways-nya sini ya. Jadi kita belinya bertahap aja, nyantai aja ya, mudah-mudahan dia berhasil dikasih 850 lah minimal ya. Jadi kurang lebih sekian ya untuk analisa saham mingguan untuk MLPL, MPPA, MLPT, LPPF, MAPI, dan RALS untuk periode 7 Juni 2021 sampai dengan 11 Juni 2021. Sekian, terima kasih, jangan lupa subscribe dan like ya.